Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Sanit TV luar biasa. Kali ini saya akan bahas perjalanan karir Rizky Nazar. Rizky Nazar Mubarak Baslum, atau biasa dipanggil Rizky Nazar lahir di Singaraja, Bali, pada tanggal 7 Maret tahun 1996. Ia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dan memiliki seorang kakak perempuan, bernama Rizky Nazar. Ayah Rizky Nazar adalah seorang pria keturunan Arab Indonesia yang bernama Nasar Mubarak Baslum. Sedangkan ibunya yang berasal dari Bali bernama Ika Surya. Rizky Nazar harus kehilangan sosok ayah sejak ia masih kecil. Pasalnya, sang ayah meninggal dunia usai mengalami sakit parah selama 1 tahun saat Rizky Nazar baru duduk di bangku kelas 3 SMP. Menurut Ika Surya, kepergian suaminya merupakan salah satu titik terendah dalam hidup keluarga mereka. Meski begitu, Rizky Nazar menunjukkan sikap tegar dan bahkan mengimami salat jenazah sang ayah. Ika Surya yang kala itu menangis hingga pingsan mengaku terus dikuatkan oleh putranya. Namun tangis Rizky Nazar akhirnya pecah kala ia memeluk sang ibunda. Dia ngimami pada saat sholat jenazah. Yang sholat banyak banget. Sampai ratusan. Dan dia suaranya gede pas jadi imam. Sampai pada penasaran. Siapa ya? Anak kelas 3 SMP baru pertama kali jadi imam sholat jenazah sampai, Masya Allah. Dipikir anak pesantren mana? Padahal Rizky, kata Ika Surya dalam video di kanal YouTube Michelle Zudit. Dia menguatkan tante. Padahal tante nangis. Pingsan. Nangis. Terus dia peluk tante dan baru menangis. Baru kali itu dia menangis. Sementara itu, Rizky Nazar sempat mengungkapkan bahwa dirinya semakin dekat dengan ibunya, semenjak kepergian sang ayah. Rizky Nazar bersyukur ibunya selalu mendukung setiap keputusannya tanpa pernah menghakimi. Bukan hanya kasih sayang, saya juga ditempa dengan berbagai didikan, agar tumbuh menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Menyadari bahwa kelak saya akan bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak. Maka sejak dini ibu mengajarkan saya tentang pentingnya punya rasa tanggung jawab, dan tertib dengan diri sendiri. Rizky Nazar kemudian mulai terjun ke dunia hiburan saat libur kelulusan kelas 3 SMP. Ia debut memerankan karakter Alex di sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series, pada 2012. Namanya kemudian makin dikenal kala ia memerankan karakter Wahyu Subuh Junior di sinetron Pesantren dan Rock'n'Roll Season 3 pada 2013. Setelah itu, Rizky Nazar mulai mendapatkan banyak tawaran untuk bermain sinetron hingga FTV. Sederet sinetron yang dibintangi Rizky Nazar diantaranya adalah Tiba-Tiba Cinta, Cantik-Cantik Magic, hingga Jodoh yang Tertukar. Selain itu, Rizky Nazar juga telah membintangi puluhan judul FTV seperti Satu Montir Dua Cinta, Serabi Bumbu Cinta, Gadis di Pinggir Pantai, hingga Tukang Sayur Ribon. Pada 2015, Rizky Nazar debut di layar lebar lewat film 2014 Siapa di Atas Presiden. Film arahan Hanung Bramantyo tersebut dianggap cukup berani, karena mengusung tema politik di tengah polemik KPK versus Polri yang saat itu belum tuntas. Selain Rizky Nazar, film tersebut turut dibintangi oleh Rio Dewanto, Maudy Ayunda, hingga Atika Hasiholan. Hingga kini, Rizky Nazar tercatat telah membintangi belasan judul film, di antaranya I Love You from 38.000 Feet, Calon Bini, Danur 3, Sunyaruri, hingga Meka I'm Coming. Selain dunia akting, Rizky Nazar juga menggeluti dunia tarik suara. Di awal karirnya, ia telah merilis single bertajuk Takkan Lelah. Rizky Nazar juga menyumbangkan suaranya sebagai pengisi soundtrack film Magic Hours, yang dibintanginya pada 2015. Selain dengan Celia Thomas, Rizky Nazar juga mengkonfirmasi hubungan asmaranya dengan Syifa Haju yang telah terjalin sejak tahun 2019. Rizky Nazar dikabarkan menyatakan perasaannya di tempat cuci mobil usai Syifa Haju mengunjungi Rizky Nazar yang baru melahirkan. Syifa Haju sempat menyebut pernyataan cinta Rizky Nazar kala itu sangat tidak romantis. Dia nembak aku di tempat cuci mobil. Pas di tempat cuci mobil itu pas lagi nunggu. Sangat tidak romantis. Beber Syifa Haju. Abis dari rumahnya kayaknya.
Waktu itu kakaknya abis melahirkan kalau nggak salah. Tiba-tiba dia ngomongnya gitu aja kayak tanpa dosa aja. Hubungan asmara Rizky Nazar dan Syifa Haju masih awet hingga kini, dan telah terjalin sekitar 2 tahun. Pasangan yang kerap dipuji couple goals tersebut juga setia dalam suka dan duka. Hal ini terbukti dari Syifa Haju yang masih setia mendampingi kala Rizky Nazar berada dalam titik terendahnya. Rizky Nazar mengaku bersyukur karena sang kekasih masih mau mendampingi kala ia terpuruk dalam kasus narkoba. Yang pasti aku bersyukur. Bersyukur banget. Merasa beruntung juga ada support system dari orang kayak Syifa. Bersyukur ditemani dan berusaha bikin aku tenang terus dalam keadaan apapun. Syifa Haju memiliki alasan tersendiri untuk tetap setia mendampingi Rizky Nazar. Meski terkadang hal tersebut tidaklah mudah. Rizky Nazar selama ini juga selalu ada untuknya. Aku ngelakuin ini juga karena dianya adalah orang yang baik. Bukan semata-mata karena dia doang. Tapi dia support aku saat butuh itu dari dia. Ketika dia membutuhkan, ya aku harus memberikannya. Ungkap Syifa Haju. Terlepas dari kasus yang telah menjerat Rizky Nazar, Syifa Haju masih setia menemani sang aktor hingga kini. Syifa Haju bahkan berharap agar Rizky Nazar menjadi jodohnya. Kalau dia jodoh aku ya pengenlah. Tapi maksud aku kalau sekarang, aku 2 tahun pacaran. Emang sih aku gak pengen langsung mikir nikah. Cuma aku menjalaninya dengan serius. Jelas Syifa Haju soal Rizky Nazar beberapa waktu lalu. Kini, Rizky Nazar kembali aktif di dunia akting. Di tahun 2022, Rizky Nazar terlibat dalam proyek film, Satria Dewa, Gatot Kaca, arahan Hanung Bramantio. Ia juga membintangi web series, 17 Selamanya, bersama Syifa Haju sang kekasih. Selain itu, Rizky Nazar juga sudah memiliki sejumlah proyek yang dijadwalkan tayang tahun 2023. Salah satunya adalah film, Bismillah Kunikahi Suamimu, yang dibintangi Rizky Nazar bersama Syifa Haju dan dijadwalkan tayang Februari tahun 2023. Berikut film yang dibintangi Rizky Nazar, 2014. Sebagai Ricky Bagaskoro, 2015. Magic Horse, sebagai Toby, 2015. Ili From 38.000 Feet, sebagai Arga Samudra, 2016. London Love Story 2, sebagai Gilang, 2017. Calon Bini, sebagai Satria, 2019. Sekte, sebagai Reza, 2019. The Way I Love You, sebagai Bara, 2019. Danur 3, Sunyaruri, sebagai Dimas Tri Adityo, 2019. Mecca I'm Coming, sebagai Ahmad Edi Aroshid, 2020. Till Death Do Us Part, sebagai Arya, 2021. Love Notes, sebagai Rainer, 2021. Satria Dewa, Gatot Kaca, sebagai Yuda Gatot Kaca, 2022. Sinetron, Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series sebagai Alex 2012. Super ABG, sebagai Tristan 2012. Pesantren dan Rock and Roll Season 3, sebagai Wahyu Subur Junior 2013. Tiba-tiba Cinta, sebagai Alex 2014. Cantik-Cantik Magic, sebagai Dante 2015. Sajadah Cinta Maryam, sebagai Wahyu 2015. High School Love Story, sebagai Gitar 2015. Alfabet, sebagai Alfa Surya Atmaja Ariel Surya Atmaja, 2015. Prince Charming, sebagai Pangeran Aksa Karyo, 2016. Anak Sekolahan, sebagai Pandu, 2017. Jodoh yang Tertukar, sebagai Dito, 2017. Sodrun Merayu Tuhan, sebagai Sodrun Aldo, 2017. Tiada Hari Yang Tak Indah, sebagai Sony, 2018. Seleb, sebagai Kafka, 2018. Indah Pada Waktunya, sebagai Panji, 2020. Web Series, Pakai Hati, sebagai Bagas 2019. Isyarat, sebagai Ale, 2019. Pakai Hati Season 2, sebagai Bagas 2020. Serigala Terakhir, sebagai Ariel Bara, 2020. Pakai Hati Season 3, sebagai Bagas 2021. Cinta Fitri,
sebagai Farel Emeraldi Utama, 2021. 17 selamanya, sebagai Putra Sujarwo Pluvoville, 2022. Kupu Malam, sebagai Dr. Adrian, 2022. Berikut judul FTV yang dibintangi. Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu, 2012. Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu Part 2, 2012. Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu Part 3, 2012. Mengejar Satu Cinta di Antara 9 Cherry Belle, 2012. Kapan Kamu Bilang I Love You, 2013. When Jody Meet Joki, 2014. Jamu Tok Cherno, 24, 2014. Cinta Bersemi di Kandang Kuda, 2014. Cinta Pembantu Cowok Miliarder, 2014. Jangan Mau-Mau, 2014. Jangan Mau-Mau 2, 2014. Jangan Mau-Mau 3, 2014. Cinta Palsu Calo Tanah, 2014. Cintanya Tuh di Kamu, 2015. Satu Montir Dua Cinta, 2015. Jangan Ada Kerak Telur di Antara Kita, 2015. Tukang Kebun Nona Maya, 2015. Gadis di Pinggir Pantai, 2015. Cinta Pantang Ditolak, 2015. Hatiku Tersapu Tukang Sampah, 2015. Serabi Bumbu Cinta, 2015. Kepepet Jadi Cinderella, 2015. Jurus Ampuh Tolak Jodoh, 2015. Cintaku Bukan Barang Bekas, 2015. Cinta Akang Berbulu Domba, 2015. Trayek Cinta No, 26, 2016. Tukang Sayur Rebon, 2016. Tergulung Cinta Cewek Kampung, 2016. Cinta Anak Betawi Asli, 2017. Rayuan Gombal Kumbang Metropolitan, 2019. Cintaku di Top Up Sampai Unlimited, 2020. Terinfeksi Virus Tongseng Yang Kumau, 2020. Penghargaan, Festival Film Bandung, 2018. Pemeran Pria Terpuji Serial Televisi, nominasi. 2020. Pemeran Utama Pria Terpuji Film Bioskop, nominasi. Infotainment Award, 2017. Selebriti Pria Paling Memikat, 2021. Best Couple bersama Siva Haju, nominasi. Piala Maya, 2015. Best New Actor, nominasi. SCTV Award, 2013. Aktor Utama Paling Ngetop, nominasi. 2015. Aktor Utama Paling Ngetop, nominasi. 2017. Aktor Utama Paling Ngetop, nominasi. Trivia, nama yang tercantum di akte kelahirannya hanya Rizky. Saat kecil bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola. Mulai jarang bermain sepak bola setelah mengalami cedera lutut beberapa tahun lalu. Pertama kali ditawari main sinetron oleh seorang pencari bakat kala sedang bertamasya di Ancol. Awalnya main sinetron untuk membantu memberikan penghasilan bagi sang ibu. Baru benar-benar jatuh cinta pada dunia akting setelah berperan di film layar lebar bertajuk 2014. Rilis lagu Rain sebagai soundtrack film Magic Hours yang dibintanginya bersama Michelle Zudit pada 2015. Sering beradu akting dengan Michelle Zudit. Jadi aktor sekaligus produser film horor berjudul Sekte pada 2019. Belajar bela diri pakai masker selama 2 bulan demi perannya di film Satria Dewa, Gatot Kaca. Beberapa kali alami cedera selama syuting film Satria Dewa, Gatot Kaca. Rela turunkan berat badan sekitar 4 kg demi perannya sebagai siswa SMA di web series 17 selamanya. Jadi model video klip, mungkin nanti, milik Kodir band besutan Dul Jailani. Punya fanbase yang bernama Rizky Yuh. Sempat berniat masuk sekolah penerbangan karena ingin menjadi pilot. Punya bisnis clothing line bermerek Always Friday, yang didesainnya sendiri. Dan di awal tahun 2023 Rizky Nazar kini telah sukses dalam membintangi sinetron berjudul Bidadari Surgamu. Terima kasih telah menonton video Sanit TV. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya.